Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisr Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan pengajian kita dalam tafsir ayatil ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dengan sebab kita hadir dalam majelis ilmu. Karena dalam majelis ilmu seperti ini, para malaikat hadir untuk beristighfar, memintakan ampunan untuk kita semuanya yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, ngaji lillahi ta'ala. Kita sampai pada pembahasan pagi hari ini tentang bab sifatis shalah, yaitu bab yang menjelaskan tentang sifat-sifat salat. Ayat pertama yang akan kita baca penafsirannya adalah surat An-Nisa ayat 103. Qala Allah Ta'ala, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tatma'nantum fa aqimus shalah fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tatma'nantum fa aqimus shalah. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum
fa idza tma'nantum fa aqimus shalah. Qala Suyuti fil Iklil qauluhu ta'ala fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Al-ayah qala Ibnu Mas'ud hiya fil marid yusalli qa'iman fa illam yastati' fa qa'idan fa illam yastati' fa 'ala jambihi. Akhrajahu Ibnu Abi Hatim. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Iqlil beliau mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ayat ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud adalah ayat yang menjelaskan tentang sholatnya orang yang sakit. Bahwa orang yang sakit apabila dia mampu sholat dengan berdiri, maka sholat dengan berdiri. Apabila dia tidak mampu sholat dengan berdiri, maka dia boleh sholat dengan duduk. Dan apabila dia tidak mampu sholat dengan duduk, maka dia bisa sholat dengan tidur. Artinya dengan tiduran, dengan berbaring, ke kanan atau ke kiri. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Mas'ud. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ayat ini adalah ayat yang dijadikan sebagai dalil tentang rukun sholat yang ketiga, yaitu berdiri. Rukun sholat yang pertama itu niat, yang kedua takbiratul ihram, dan yang ketiga adalah berdiri. Dalam sholat wajib atau sholat maktubah yang 5 disyaratkan untuk keabsahan sholat, atau bahkan ya karena ini rukun, bahkan ini adalah rukun sholat, adalah berdiri dalam melaksanakannya. Apabila seseorang mampu berdiri untuk sholat wajib, kemudian dia melakukannya dengan duduk misalnya, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Karena berdiri adalah rukun sholat. Rukun artinya dia menentukan keabsahan sholat, dan dia adalah bagian dari sholat tersebut. Namun apabila seseorang itu tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri karena sakit, apabila dia sholat berdiri kemudian dia akan pingsan, dia akan jatuh misalnya, dia nggak mampu berdiri. Bukan nggak mau berdiri, tetapi dia nggak mampu berdiri. Apabila dia berdiri, dia akan pusing, berputar-putar misalnya kepalanya, dan dia akan jatuh. Apabila dia berdiri, maka dia akan pingsan, dia akan ada madharat yang menimpa dia. Maka di sini dia diperbolehkan untuk sholat dengan duduk. Boleh dengan duduk iftirash, boleh dengan duduk tawarruk, boleh dengan duduk murabba, dengan bersila, terserah duduk yang dia inginkan. Yang penting sholatnya boleh dilakukan dengan duduk. Tetapi sholat dengan duduk iftirash, duduk waktu tasyahud awal, itu adalah lebih baik. Lebih baik meskipun boleh dengan berbagai macam jenis duduk. Baru apabila dia tidak mampu untuk duduk, sholat dengan duduk saking beratnya penyakit yang dia derita, apabila dia duduk juga dia akan jatuh, akan pingsan misalnya, maka dia bisa sholat dengan berbaring. Ala jambihi artinya dia berbaring dengan miring, miring ke kanan atau miring ke kiri. Kalau miring ke kanan berarti dia kepalanya ada di utara.
Apabila miring ke kiri, maka kepalanya ada di selatan, dadanya dihadapkan ke arah kiblat. Ini jika seandainya seseorang tidak bisa atau tidak mampu untuk sholat dengan duduk. Apabila seseorang tidak mampu sholat dengan duduk, baru dia bisa sholat dengan terlentang, dengan tidur terlentang. Nah, tidur terlentang artinya dadanya menghadap ke langit, tidak menghadap ke kiblat, tetapi kepalanya berada di arah timur, dan kalau di sini ya, kalau di sini kemudian kakinya menghadap ke arah barat. Artinya kepalanya dinaikkan sedikit agar sedikit bisa menghadap kiblat. Sebisa mungkin kepala dan dadanya dinaikkan agar bisa menghadap kiblat semampu mungkin, tidak kemudian dipaksakan, karena memang dia jangankan duduk, dia dengan berbaring miring saja dia tidak mampu untuk melakukannya. Hadirin rahimakumullah, ini adalah sesuai dengan tingkatan kemampuan. Apabila seseorang itu bisa berdiri, kemudian dia melakukan sholat dengan duduk, maka nggak akan sah. Tidak akan sah duduknya. Sholatnya dengan duduk itu. Apabila seseorang nggak mampu berdiri, tetapi dia mampu untuk sholat dengan duduk, kemudian dia sholat dengan miring, dengan berbaring miring ke kanan atau ke kiri, maka sholatnya juga tidak akan sah. Karena dia masih mampu untuk duduk. Sholat dengan duduk. Jadi semuanya bukan pilihan, tetapi sesuai dengan kemampuan. Ketika seseorang mampu berdiri kok duduk, nggak boleh, nggak sah. Ketika seseorang mampu duduk kok dia melakukannya dengan tiduran, maka nggak sah. Jadi sesuai dengan kemampuan. Karena itu bagi seseorang yang sakit, hendaknya dia datang kepada ahlul ilmi untuk belajar tentang tata cara sholat. Karena nggak sama antara satu orang dengan orang yang lainnya dalam hal pelaksanaannya. Ini kita menjelaskan secara global, tetapi kondisi seseorang ketika sakit itu berbeda satu dengan yang lain. Ada yang bisa berdiri tetapi dia nggak bisa rukuk, dia nggak bisa sujud. Ada yang nggak bisa berdiri tetapi dia bisa rukuk, dia bisa sujud. Maka tata caranya akan berbeda satu dengan yang lain. Karena kita melihat banyak orang yang ketika dia tidak mampu untuk rukuk, tidak mampu untuk sujud, tapi dia mampu berdiri, kemudian dia sholat langsung duduk. Padahal dia mampu untuk berdiri. Padahal dalam sholat dia harus berdiri, wajib untuk berdiri ketika seseorang mampu untuk berdiri. Karena kondisi setiap orang, kalau dia sedang sakit itu berbeda-beda, maka hendaknya dia kalau sakit bertanya kepada ahli ilmu, kepada para ulama tentang bagaimana tata cara dia sholat, bukan asal saja dia dalam melaksanakannya sehingga kemudian sholatnya menjadi tidak sah. Sudah susah payah dia sakit melaksanakan sholat, tetapi ternyata sholatnya tidak sah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi ayat ini adalah dalil tentang wajibnya sholat dengan berdiri ketika seseorang itu mampu. Jadi sholat di sini, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyama, dengan berdiri, wa qu'uda, dan dengan duduk, wa ala junubikum, dan dengan berbaring miring ke kanan atau ke kiri. Jadi fadhkurullaha di sini dimaknai dengan salat dengan berdiri, duduk, dan berbaring. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penafsiran dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan dinukil oleh Al-Hafidh As-Suyuti dalam kitab Al-Iklil. Selanjutnya kita akan membaca tafsir An-Nasafi.
Qala an-Nasafiyyu fi tafsirihi fa idza qadaitumus sholata. Di sini nanti akan kita melihat berbagai macam versi penafsiran terhadap ayat ini. An-Nisa 103. Beliau mengatakan fa idza qadaitumus sholata faraghtum minha. Nah, perhatikan perbedaannya. Fa idza qadaitumus shalah, apabila kalian telah selesai dari salat. Nah, qada pakai fi'il madhi artinya faragha. Fa idza qadaitum ay fa idza faraghtum. Minha ay minas shalah. Apabila kalian sudah selesai salat. Bukan akan sholat, tetapi kalian sudah selesai sholat. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubikum. Aidumu ala dzikrillahi fi jami'il ahwali. Maksudnya, tetaplah kalian, terus meneruslah kalian dalam berzikir kepada Allah dalam semua keadaan. Ini penafsiran yang pertama. Ya. Perhatikan penafsiran yang pertama. Fa idza qadaitumus shalah, jika kamu sudah selesai dari salat. Dalam salat itu kita berdoa, kita berzikir, isinya doa dan zikir salat itu. Jika kamu sudah selesai melaksanakan salat, fadhkurullaha, maka kalian berzikirlah kepada Allah. Dengan berdiri, dengan duduk, dengan berbaring, dalam semua kondisi, dalam semua keadaan, kamu teruslah berzikir kepada Allah. Sebagaimana dalam sholat kamu berzikir, maka di luar sholat, setelah sholat, kalian hendaknya memperbanyak zikir dalam semua kondisi. Apakah dalam kondisi sedang berdiri, berzikir kepada Allah. Ketika dia sedang duduk, berzikir kepada Allah. Ketika dia sedang berbaring, berzikir kepada Allah. Ini penafsiran yang pertama. Dan cocok dengan makna zahirnya. Makna zahir ayat itu, ayat ini memang begitu. Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah. Maka berzikirlah kepada Allah selalu dalam keadaan apapun. Nah, satu penafsiran dari para ulama tentang ayat ini. Penafsiran yang kedua, fa idza aradtum ada'as shalah fasallu qiyaman in qadartum alaihi wa qu'udan in ajaztum 'anil qiyami wa muttaji'ina in ajaztum 'anil qu'udi. Nah, penafsiran yang kedua seperti yang sedang kita bahas masuk dalam bab tentang sifat sholat. Penafsiran yang kedua adalah apabila kalian itu hendak melaksanakan sholat. Jadi fa idza qadaitumus shalah diartikan apabila kalian hendak melaksanakan sholat. Fadhkurullah artinya sholatlah kalian. Sholatlah kalian dengan berdiri jika kalian mampu. Jika kalian tidak mampu wa qu'udan, maka sholatlah dengan duduk. Apabila kalian tidak mampu, maka wa ala junubikum, maka sholatlah dengan berbaring. Ayatnya berbicara tentang masalah orang yang sakit atau orang yang sakit yang dia sholat sesuai dengan kemampuan dia. Ini penafsiran yang kedua dari ayat tersebut. Fa idza tama'nantum ay sakantum bizawalil khauf. Artinya kalian sudah tenang dengan hilangnya takut, rasa takut. Menurut satu penafsiran. Artinya ketika seseorang dalam keadaan sudah tenang dari rasa takutnya, fa aqimus shalah ay fa atimmuha bi ta'ifatin wahidatin. Ini kalau ini berbicara berbicara tentang sholatul khauf, ketika seseorang sholat dalam peperangan, ada yang disebut dengan sholatul khauf. Ketika sudah
nggak perang lagi, dalam keadaan normal, nggak ada khauf, nggak ada ketakutan, maka hendaknya fa'aqimus shalah, hendaknya kalian itu menyempurnakan sholat dengan satu kelompok. Karena kalau sholatul khauf kan ada aturan-aturannya, ada yang sholat kemudian yang satu di belakang berdiri atau di depan berdiri untuk jaga dan sebagainya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Jika kalian sudah tenang, sudah hilang rasa takutnya, maka sempurnakanlah pelaksanaan sholat itu dengan satu kelompok saja. Wa au idza aqamtum fa'atimmu wa la taqsuru. Ini penafsiran yang kedua. Fa idza tma'nantum fa'aqimus shalah, artinya jika kalian melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah, jangan kalian qasar. Berarti ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang kedua yang mengatakan sebagaimana dalam tafsir Nasafi, dalam mazhab Hanafi, bahwa seseorang itu boleh, atau zahir ya, makna zahir dari ayat yang lain itu menunjukkan bahwasanya sholat qasar itu boleh dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan khauf, dalam keadaan di perjalanan, dia musafir dan ada khauf, ada rasa takut. Itu bisa mengqasar. Dalam keadaan peperangan misalnya, dia dalam keadaan musafir dan dalam keadaan peperangan, maka di sini dia boleh untuk mengqasar. Jika sekedar seseorang dalam perjalanan saja, bepergian jauh tetapi tidak ada khauf, maka tidak boleh untuk mengqasar sholat. Menurut satu pendapat, nanti akan ada penafsiran tentang masalah sholatul musafir, akan kita jelaskan di sana. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, meskipun ayatnya itu nanti muqayyadah, diqayyiti dengan khauf, tetapi ayat tersebut berlaku untuk umum, tidak berlaku khusus untuk orang yang dalam kondisi khauf atau dalam kondisi takut. Ayatnya, fa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ayyafinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Jadi di sini ada kata-kata in khiftum, jika kalian itu takut orang-orang fitnah dari orang-orang kafir. Jadi di sini zahir ayat itu ada di sholat qasar itu dibolehkan tatkala ada rasa takut kepada orang-orang kafir dalam perjalanan dan ketika dia ada rasa takut. Tetapi meskipun begitu, ayat itu berlaku umum dalam keadaan takut atau tidak dalam keadaan takut. Jika seseorang melakukan perjalanan jauh, maka dia bisa mengqasar sholat. Dia diperbolehkan untuk meringkas sholat yang rakaatnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, itu bisa diqasar. Nah, ini berkaitan dengan itu ketika dikatakan fa'idat ma'nantum, artinya ketika kalian itu sudah tenang artinya karena sudah nggak ada khauf, maka penafsiran yang kedua fa'atimmu wala taqsuru, maka sempurnakanlah pelaksanaan sholat, janganlah kalian mengqasarnya. Berarti sholat zuhur ya 4 rakaat, sholat isya ya 4 rakaat, nggak boleh diqasar menjadi 2 rakaat ketika
seseorang musafir dan nggak ada khauf menurut satu pendapat yang mengambil dari makna zahir ayat yang tadi telah kita baca. Au idza tma'nantum bis-sihhah fa'atimmul qiyama war-ruku' was-sujuda. Ini penafsiran yang ketiga. Fa'aqimus shalah artinya jika kalian itu sudah tenang bis-sihhati dengan kesehatan kamu. Tadi kita bicara tentang orang yang sakit. Kalau dia mampu berdiri maka dengan berdiri. Jika tidak mampu maka dengan duduk. Apabila enggak mampu maka dengan berbaring. Maka penafsiran fa'idzat ma'nantum fa'aqimus shalah, jika kalian itu sudah sehat maka sempurnakanlah berdirinya, rukuknya, sujudnya, semuanya kamu sempurnakan. Tidak kemudian dia dengan duduk atau rukuknya misalnya dengan membungkukkan badannya, atau misalnya sujudnya dengan membungkukkan badannya lebih rendah. Enggak, karena kamu sudah sehat, maka laksanakan sholat itu dengan sempurna. Sholatnya dengan berdiri, rukuknya dengan rukuk yang sebenarnya, kemudian sujudnya dengan sujud yang sebenarnya. Itu penafsiran dari fa'idzat ma'nantum fa'aqimus shalah. Jadi ada beberapa versi di sini penafsiran dari ayat ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memahaminya dengan mudah apabila kita harus tahu tentang ayatnya yang kita sedang bahas. Kalau enggak nanti ya akan berkhayal saja tentang ayat ini. Jadi ayatnya fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum fa'aqimus shalah. Yang dibahas terakhir ini apa? Fa idza tma'nantum fa'aqimus shalah. Itu maknanya apa? Jika kalian sudah tenang itu bagaimana maksudnya? Ada tiga penafsiran tadi. Yang pertama, jika kalian sudah nggak ada khauf lagi dalam perjalanan, kok sudah nggak ada rasa takut lagi karena sudah nggak ada peperangan misalnya, maka kamu sholatnya dengan sempurna. Maka sempurnakanlah sholat dengan satu kelompok tadi, karena artinya sudah tidak melakukan sholat dengan tata cara sholatul khauf. Yang pertama. Yang kedua, apabila kalian itu dalam perjalanan, sebentar ya. Yang pertama tadi dalam peperangan khauf, bukan dalam perjalanan jauh. Yang kedua, ketika kalian dalam perjalanan jauh, kemudian kalian hendak melaksanakan sholat sementara rasa takut sudah nggak ada lagi, rasa takut terhadap fitnah orang kafir itu nggak ada lagi, maka sempurnakanlah sholat, janganlah kalian mengkosornya. Ini yang kedua. Yang ketiga, apabila kalian itu sudah sehat, bisa melaksanakan sholat secara sempurna, maka lakukanlah sholat itu secara sempurna dengan berdiri, dengan rukuk dan sujud. Ini penafsiran yang ketiga. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang kita akan berpindah pada ayat berikutnya. Saya kira tadi sudah kita pahami tentang yaitu masalah berdiri di dalam sholat. Maka harus diingat di sini sebagian orang mampu untuk berdiri tetapi dia sholatnya dengan duduk. Bahkan ada seseorang yang sholat di atas kendaraan, di atas kereta api dengan duduk. Dia dengan santainya dia duduk di atas kursi, dari sisi menghadap kiblat dia tidak menghadap kiblat, dari sisi harusnya dia berdiri dia melakukannya dengan duduk. Karena di kereta api kita bisa berdiri, tetapi sebagian orang tidak melakukannya dengan berdiri tetapi dengan duduk. Apakah sah? Ya tidak sah,
Karena ketika seseorang mampu untuk berdiri, maka dia tidak bisa untuk duduk. Satu. Yang kedua, dari sisi menghadap kiblatnya yang sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Dalam sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu harus dengan menghadap kiblat dari awal hingga akhir sholat. Dari awal sholat hingga akhir sholat. Tidak boleh kemudian berpaling dari arah kiblat dalam pelaksanaannya. Sedangkan di atas kendaraan seperti itu, kalau dia kemudian asal menghadap, maka dipastikan sholatnya tidak akan sah. Sholatnya tidak akan sah. Karena dia harus menghadap ke arah kiblat, sementara dia tidak menghadap ke arah kiblat. Nah, kalau dia, maka hendaknya yang dia lakukan, dia sholat dengan menghadap kiblat. Kalau dia naik di kereta api, maka dia berdiri dengan menghadap ke arah kiblat. Berdiri karena mampu untuk berdiri, mengarah, dan di syaratnya harus menghadap ke arah kiblat. Jika sulit menghadap ke arah kiblat karena misalnya jalannya berkelok-kelok, misalnya tidak bisa terus menghadap ke kiblat, maka ya tunggu kereta apinya berhenti dulu. Tunggu kereta apinya berhenti dulu, kemudian baru sholat menghadap ke kiblat dengan cara dijamak atau dikosor misalnya. Itu bisa. Apalagi kalau keretanya keretanya itu berhenti agak lama, maka kita tinggal sholat di bawah dengan menghadap ke arah kiblat. Bisa dilakukan dengan sempurna. Tetapi sebagian orang karena tidak paham, karena kebodohannya, kemudian seolah-olah dia orang yang paling taat. Orang nggak pada sholat, dia sholat, tetapi ternyata dia sholat dengan atas dasar kebodohannya, sehingga menjadikan sholatnya itu tidak sah. Ada juga yang sholat zuhur, sholat asar di atas bis. Lebih berat lagi karena nggak akan bisa menghadap ke kiblat. Sementara kalau kereta api masih sedikit tenang. Bisa dia mengarahkan, seandainya kiblatnya berdiri dia ngerubah sedikit. Tetapi kalau di atas bis, itu di jalan yang lurus saja bisnya bisa begini, apalagi di jalan yang tidak lurus. Maka ya kita manfaatkan apa? Jamak dan qashar. Manfaatkan jamak, sholat jamak, dikumpulkan. Sholat zuhur dan asar dilakukan di waktu zuhur atau di waktu asar. Sholat maghrib dan isya kita laksanakan di waktu maghrib atau di waktu isya. Ini adalah rukhsah yang diberikan dalam agama yang bisa dimanfaatkan oleh kita. Bukan kemudian malah melakukan sholat dengan tanpa ilmu. Hadirin rahimakumullah, kalau sholat subuh, ya kita minta izin kepada sopirnya, minta tolong untuk berhenti 5 menit saja, saya akan melaksanakan sholat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sedikit catatan agar diperhatikan. Kemudian kita sekarang membaca penafsiran Al-Quran surat An-Nahl ayat 98. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa-idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Fa-idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Dalilun ala sunniyati ta'awudzi qabla al-qira'ah. Ayat ini An-Nahl 98 adalah dalil tentang sunnahnya membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran secara umum. Secara khusus kalau dalam sholat ya membaca Al-Fatihah. Jadi ta'awudz itu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ta'awudz, dinamakan ta'awudz atau dinamakan isti'adzah. Ta'awudz atau
isti'adzah, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat ini menjelaskan tentang itu. Kalau kita di dalam sholat mau membaca suratul Fatihah, maka hendaknya kita membaca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Itu hukumnya sunnah. Tetapi banyak di antara kita yang tidak memperhatikan tentang hal yang sunnah ini, sehingga banyak di antara kita yang hanya langsung membaca basmalah kemudian hamdalah dari Al-Fatihah itu tanpa membaca ta'awudz. Padahal ini hukumnya adalah sunnah. Sunnah artinya apabila kita laksanakan maka akan menyempurnakan pahala sholat yang kita lakukan. Qala al-Ansariyu fi Fathil Wahhabi, fata'awudzun lil qira'ati liqaulihi ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ai idza aradta qira'atahu faqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian itu hendak membaca Al-Qur'an, nah di sini sudah beberapa kali kita singgung menggunakan fi'il madhi, fa idza qara'tal qur'ana. Tetapi yang dimaksud fa idza qara'tal qur'an adalah idza aradta qira'atal qur'an, jika kalian hendak untuk membaca Al-Qur'an. Bukan maknanya apabila kalian sudah selesai membaca Al-Qur'an, maka bacalah ta'awudz, sehingga ta'awudznya menjadi di belakang. Sudah selesai, shadaqallahul azim, baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, tidak seperti itu. Nah, tetapi dimaknai oleh para ulama, fa idza qara'tal Qur'an ay idza aradta qira'atahu. Jika kamu ingin hendak untuk membaca Al-Qur'an, maka katakanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hukumnya sunnah, tidak wajib tetapi sunnah. Nah, meskipun demikian, ini sesuatu yang ringan untuk kita lakukan. Untuk membaca ta'awudz tidak butuh waktu 1 menit. Mungkin 1 detik sudah selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru membaca Al-Fatihah. Nah, sesuatu yang ringan, tetapi apabila kita tidak terbiasa untuk membacanya, maka terlihat seperti berat untuk membaca ta'awudz. Dalam pikiran kelamaan, kesuwen maca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sehingga langsung dia membacanya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan dari Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahhab. Sekarang kita membaca tafsir An-Nasafi. Al-Imam An-Nasafi dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan, fata'awudzun lil qira'ati liqaulihi ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ai idza aradta bukan ya, tadi itu perkataan Syekh Zakaria Al-Ansari yang kita baca ulang. Qala An-Nasafi fi tafsirihi fa idza qara'tal qur'an ai fa idza aradta qira'atal qur'an. Firman Allah fa idza qara'tal Qur'an artinya jika kalian hendak membaca Al-Qur'an. Fasta'id billah fa'abbara an iradatil fi'li bilafdzil fi'li li'annaha sababun lahu. Maka kamu beristi'adzahlah, kamu berta'awudlah, membacalah ta'awudz sebelum membaca Al-Qur'an, jika hendak membaca Al-Qur'an. Di sini ada penjelasan tentang, yaitu mengungkapkan keinginan untuk melakukan suatu perbuatan dengan perbuatan tersebut.
Karena kehendak untuk melakukan suatu perbuatan itu adalah sebab dari perbuatan tersebut. Ini ada istilah seperti itu. Jadi perbuatan yang ingin dituju itu apa? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Itu yang dituju. Jadi kehendak untuk membaca Al-Quran. Tetapi dalam ayat diungkapkan dengan perbuatan membaca Al-Quran. Kenapa? Kok seperti itu? Karena kehendak untuk membaca Al-Quran itu adalah sebab dari adanya membaca Al-Quran. Kenapa kamu kok membaca Al-Quran? Karena kamu sebelumnya berkehendak untuk membaca Al-Quran. Kan seperti itu. Masa tanpa kita berkehendak membaca Al-Quran, tiba-tiba kita membaca Al-Quran? Nah, tentu saja enggak. Kita membaca Al-Quran karena sebelumnya ada kehendak untuk membaca Al-Quran. Kenapa kalian di sini hadir dalam majelis ilmu? Karena sebelumnya ada kehendak untuk hadir dalam majelis ilmu, maka kamu hadir dalam majelis ilmu. Sholat, kenapa kamu sholat? Karena sebelumnya ada kehendak untuk sholat. Seperti yang kemarin, فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ. Kalau diterjemahkan secara harfiah, apabila kalian telah melakukan sholat. Tetapi maknanya ini sama dengan itu, yaitu mengungkapkan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan diungkapkan dengan perbuatannya, karena kehendak itu adalah sebab dari adanya perbuatan tersebut. Jadi mengungkapkan keinginan atau kehendak untuk sholat dengan diungkapkan dengan lafaz sholat apabila kalian telah mendirikan sholat. Padahal yang dimaksud apabila kalian hendak melaksanakan sholat. Fa'idha qara'tal qur'ana fasta'id billah. Di sini mengungkapkan kehendak untuk membaca dengan membaca itu sendiri, karena sebab dari adanya membaca adalah iradatul fi'li, memiliki kehendak untuk membaca. Dia sebabnya. Maka diungkapkan dengan fi'ilnya. Fa'idha qara'tal Qur'an, artinya apabila kalian hendak untuk membaca Al-Quran. Bukan artinya apabila kalian telah membaca Al-Quran. Nah, ini beberapa kali sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Wal fa'u lita'qib idzil qira'atu al-musaddaratu bil isti'adzati minal amali salihil mazkur. Ini berbicara tentang tarkib, bahwa fa dalam ayat tersebut fa'idha qara'tal Qur'an. Fa'idha dalam ayat fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Fasta'id billah, di situ juga ada fa. Fa di situ fa apa? Dikatakan litakib, karena fa terkadang berarti fa'ul jawab, untuk berarti fa untuk menunjukkan jawab dari syarat. Di sini nggak ada huruf syaratnya, nggak ada fi'il syarat sebelumnya, tetapi ada fa. Maka fa-nya apa? Fa litakib. Takib apa? Takib itu yang menunjukkan bahwa dia mengiringi yang sebelumnya. Itu takkib, mengiringi sebelumnya. Kenapa? Karena membaca Al-Quran yang diawali dengan membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu termasuk amal soleh yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Karena ayat sebelum ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu
hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila amalan sholiha, barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, syaratnya dia mukmin, maka Allah akan memberikan kehidupan kepada dia, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Dan Allah akan membalas mereka dengan membalasnya dengan pahala, dengan sebaik-baik apa yang mereka telah lakukan. Artinya Allah membalasnya dengan pahala nanti di akhirat. Nah, ayat sebelumnya ini berbicara tentang apa? Amal soleh. Amal soleh. Dan membaca Al-Quran itu adalah bagian dari amal soleh. Maka fa-nya pada ayat fa'idha qara'tal qur'ana fasta'id billah, maka namanya fa'ut ta'qib, fa'lit ta'qib. Dah. Minasyaitonir rajim, minasyaiton ay min iblis, yakni iblis. Syaiton itu pada dasarnya maknanya adalah kafirul jinni. Jin yang kafir itu namanya syaiton. Syaiton musuh dari manusia. Musuh dari manusia, semuanya kafir dari bangsa jin. Meskipun ada manusia yang disebut dengan setan manusia, yaitu manusia yang perbuatannya kayak setan. Perbuatannya kayak setan, suka menyesatkan orang, menyelewengkan orang dari perkara yang batil, maka dia adalah setan dari manusia. Tetapi makna awalnya syaitan itu adalah kafirul jinni, jin yang kafir. Namun kata syaitan itu terkadang yang dimaksud adalah iblis. Syaitan disebut syaitan, tetapi yang dimaksud adalah iblis, laknatullah alaih, la'anahullah. Itu seperti itu, bisa difahami. Jadi kata syaitan pada dasarnya setiap jin yang kafir namanya syaitan. Tapi terkadang manusia yang disebut, yang perbuatannya kayak syaitan, itu juga disebut syaitan. Syaitanul insi, yaitu syaitan yang berasal dari manusia. Nah, kita orang Indonesia menyebutnya setan. Ya. Bahasa Arabnya dari bahasa Arab asyaiton. Ar-rajim, apa maknanya ar-rajim? Ay al-matrud awil mal'un, yaitu yang diusir, yang terusir dan yang dilaknat. Nah, karena iblis ini karena kekufurannya dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkannya untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud tahiyyah, untuk sujud menghormati Nabi Adam. Tetapi ada kesombongan dalam hatinya, dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam, sehingga dia melawan Allah Subhanahu wa taala dan dia matrud. Dia kemudian terusir. Yang asalnya iblis laknatullah alaih itu beribadah kepada Allah di dalam surga bersama para malaikat. Tetapi kemudian iblis ini diusir dari surga, artinya dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufurannya, karena dia melakukan al-i'tirad, yaitu protes terhadap Allah Subhanahu wa taala dan membangkang terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah, yaitu sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Atau dikatakan dia mal'un, mal'un yang dilaknat. Dilaknat artinya dijauhkan dari kebaikan, karena iblis ini sudah ada nasnya bahwa dia akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Sudah mal'un dia, nggak ada harapan dia untuk masuk surga. Iblis ini sampai sekarang iblis masih hidup, dan nanti pada hari kiamat baru akan mati. Sampai sekarang dia akan terus menggoda manusia untuk
dijadikan sebagai teman dia di dalam neraka yang abadi. Iblis. Nenek moyangnya dari setan dan makhluk bangsa jin itu adalah siapa? Iblis. Kalau Nabi Adam alaihissalam adalah nenek moyang dari bangsa manusia. Qala Ibnu Mas'ud, kita lanjutkan. Qala Ibnu Mas'ud, qara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Faqala li qul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hakadza aqra'anihi Jibrilu alaihi salam. Ibnu Mas'ud mengatakan, saya telah membaca di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Qur'an di hadapan Rasulullah. Kemudian aku mengatakan a'udzu billahis sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Lafadznya ada kata-kata apa? As-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Faqala li, kemudian Nabi bersabda kepadaku, qul, katakanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak ada as-sami'il alimnya, tapi langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rasulullah mengatakan hakadza, demikianlah, seperti inilah Jibril membacakan ini untukku. Artinya yang diajari oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi, lafaz ta'awudz itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Meskipun juga ta'awudz lain a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim itu juga ada. Tetapi dalam membaca Al-Qur'an, sebelum membaca Al-Qur'an, ta'awudz yang kita baca itu bunyinya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ketika kita membacanya dalam sholat ataupun di luar sholat, kita disunnahkan untuk membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Qur'an. Ini perintah dalam ayat fa'idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Tetapi etikanya kalau kita berbicara, kalau kita bicara misalnya dalam berpidato, dalam ceramah, dalam muhadharah, maka kita bukan mengatakan qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru seperti itu. Karena dengan lafaz seperti itu nggak ada ayat Al-Qur'an dengan bunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau qala Allah Ta'ala berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim, nggak ada dasarnya, nggak ada ayat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari sisi makna ayat kan qala Allah Ta'ala, artinya Allah telah berfirman. Apa firmannya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Menjadi kayak begitu, dikatakan kayak begitu, padahal enggak. Padahal tidak seperti itu. Hadirin, itu kalau dalam hal apa? Kalau kita membaca Al-Qur'an langsung tanpa qala Allah Ta'ala, langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sehari-hari kalian membaca Al-Qur'an, awali dengan ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru kemudian kita ngaji membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Karena lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu bukan ayat Al-Qur'an. Dari awal sampai akhir kalian cari nggak ada firman Allah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu nggak ada. Yang ada dalam Al-Qur'an apa? Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Bunyi a'udzu itu enggak ada. Yang ada fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ini hanya sekedar untuk mengingatkan agar tidak kemudian disalahpahami bahwa lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu adalah bagian dari Al-Qur'an. Bukan seperti itu.
Nah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah besok masih kita berbicara tentang masalah sifat as-salah. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.